Wa Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nara di majlisain di masjid. Hadis riwayat daripada sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As. Yang keduanya antara bapak dan anak masing-masing mempunyai sejarah tersendiri. Kalau dengan Sayyidina Amr bin As yang cukup menarik detik-detik terakhir beliau, yang pada saat ditalqin beliau menoleh ke sebelah tembok, ditalqin daripada hadapan, putar kembali pada arah lain. Kemudian setelah itu orang merasa pelik kenapa. Jadi kata beliau, aku dalam dua keadaan, di mana beliau menceritakan tentang keadaan beliau sebelum beliau masuk Islam, yang dengan kesimpulannya tidak ada manusia yang paling aku benci dan tidak ada makhluk yang paling aku cela dan aku berencana untuk membunuhnya daripada Nabi Muhammad. Itu saja targetku dalam hidup. Tidak ada agama, tidak ada ideologi, tidak ada iman dan yakin yang paling aku murka daripada agamanya Nabi Muhammad. Kalau seandainya aku meninggal pada saat itu, misalnya aku akan masuk neraka, kata beliau. Tapi selepas beliau mengucapkan dua kalimat syahadat bersama Sayyidina Khalid bin Walid, beliau masuk Islam pada tahun yang ke-8, lama. Jadi salah satu daripada orang yang jenius dalam sahabat, kalau dalam istilah Arab disebut dengan Tuhan dan hatta duhatul Arab, orang-orang yang jenius yang cerdik, pandai, terutama intelektual di kalangan para sahabat dalam dunia politik, dalam berbagai bidang lainnya adalah Sayyidina Amr bin As yang menjadi orang kanan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Selepas beliau mengucapkan dua kalimat syahadat, mengungkapkan kata-kata yang pertama, kalau tadi semacam yang kita sebutkan, tapi selepas beliau mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak ada insan yang paling aku muliakan, yang paling aku cintai, yang paling aku hormati, yang paling aku banggakan daripada Nabi Muhammad. Begitu juga dengan agama dan juga dengan ideologi dan juga dengan syariat yang dibawa oleh beliau. Yang kalau seandainya aku mati pada saat itu, kata beliau, niscayalah aku akan masuk syurga. Ini dua keadaan yang kontrak. Tapi ternyata dengan aku selepas masuk Islam ternyata berpeluang panjang sampai jadi gubernur Mesir, memerintah di Mesir. Mungkin dengan kita pernah mendengar cerita yang pada saat salah seorang daripada warga Kipti pergi ke Madinah hanya semata-mata untuk melaporkan sikap daripada putra Sayyidina Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi pada saat itu dengan beliau kena aniaya. Jadi kata Sayyidina Umar kepada Kipti tadi itu, panggil kedua-duanya, Amr dengan Abdullah. Jadi kata si Kipti, yang bersalah kepada itu putranya Sayyidina Amr, bukan dengan Sayyidina Amrnya. Jadi kata Sayyidina, justru karena orang tuanya jadi gubernur, akhirnya sekehendak dia bertindak kepada kamu. Itu juga ceritanya dengan Sayyidina Amr yang membawa Islam ke Afrika adalah Sayyidina Amr. Perjalanan sejarah politik panjang sekali. Jadi karena itu dengan beliau tadi cerita pulang tadi pada masa ditalqin, sebab adalah kejanggalan-kejanggalan, tapi yang macam mana pun orang semakin dekat kepada Allah hatinya semakin risau. Dikatakan yang aman pada penghujungnya itu adalah orang yang paling takut kepada penghujung, atau yang paling takut kepada kesudahan hidup. Dan orang yang matinya dengan su'ul khatimah, orang yang merasa aman dengan kesudahan. Semakin dekat kepada Allah, semakin banyak ibadahnya, semakin risau dan takut. Padahal
Kalau dengan seseorang sudah berjaya untuk mengislamkan 2, 3, 4, 5 orang, itu sudah merupakan satu jaminan syurga yang pasti daripada Allah. Ini bukan 2, 3, 4, 5, 6 orang, Mesir dengan Afrika semua. Itu bisa jadi istana radhiyallahu anhu. Sementara putra beliau dengan Sayyidina Abdullah ini pula pada masa-masa Nabi kita masih hidup, Nabi kita kata, antakah yang tahajud saban malam, yang puasa saban hari? Nggih, ya Rasulullah. Gitu bahasa Kalimantan, iya ya Rasulullah. Nggih, ulun maksudnya saya. Ulun bahasa ya saya dengar ya saya. Pertama kali yang subuh saya itu Ustaz Fuad. Jadi pada masa saat anak masih di Kedah lagi tahun 2000 sebelum 2000-an. Ustaz Fuad pernah ke Seremban, Kerembau. Jadi adalah beberapa pertanyaan saya tanyakan, ya saya. Saya pun merasa pelik juga kenapa Ustaz bercakap macam itu, ya saya. Nah, bukan yang saya, tapi mendengarnya seperti ya saya kan. Rasa kurang sedap kalau bersama laki-laki katakan ya saya. Ya saya. Itu bahasa Kalimantan, nggih. Nah, ya, nggih. Itu bahasa dulunya seperti itu. Jadi beliau akui, memang aku yang puasa saban hari, yang sepanjang malam dengan tahajud, sepanjang waktu dengan ibadah. Nanti kita bersabda kalau macam itu akan terjejaskan kesehatan. Mukamu akan menjadi pucat, matamu akan terganggu atau pandanganmu akan terganggu. Puasalah pada tiap bulan itu 3 hari. Kata beliau, aku mampu lebih daripada itu. Puasalah ya mampir 3 hari dan juga dengan ayam masuk dengan hari-hari gelap. Kata beliau, saya mampu lebih daripada itu. Okelah, Nabi kita kata tidak ada yang lebih afdal daripada puasa Nabiullah Daud alaihissalam. Sehari puasa, sehari tidak, dan khatamkan Al-Quran sekali dalam 40 hari. Aku mampu lebih daripada itu 30 hari lah 1 kali khatam. Seminggu sampai kepada 3 hari. Bahkan nanti kita katakan tidak paham secara tadabbur seseorang yang mengkhatamkan Al-Quran kurang daripada 3 hari. Jadi pada akhir hayat beliau menyesal. Rasa kurang lebihnya kenapa sampai aku tidak menerima tawaran mudah daripada baginda Nabi kita cadangkan puasa 3 hari dalam sebulan, khatam Al-Quran sekali dalam sebulan, tapi kenapa dengan aku memaksa-maksakan diriku sehingga dengan beliau pada akhir hayat memang rasa-rasa terbebani betul dengan jadwal ibadah yang telah diwajibkan pada diri beliau. Itu yang meriwayatkan hadis kita di sini. Sayyiduna Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi kita lewat melalui 2 buah majlis di masjid. Faqala kilahuma ala khair. Nabi kita komen, begitu bijaksananya beliau. Nabi kita kata kedua-duanya elok, bagus dan cantik. Tapi salah satu dari 2 majlis itu lebih afdal daripada yang satu. Jadi satu majlis zikir, satu majlis zikir. Qala wa ahaduhuma afdalu min sahibihi. Majlis zikir, tasbih, tahmid, takbir, zikir, doa, munajat, berhenti menangis dan dapat Allah Jalla wa Ala. Amma haula, maka mereka fayadkunallaha wa yarghabuna ilaihi ay fi rahmatihi wa maghfiratihi wa jannati wa 'afihi. Kumpulan yang pertama memohon dan meminta kepada Allah dan juga mengharapkan keampunan, restu dan ridha daripada Sang Pencipta. Fa in syaa'a ta'atahum wa in syaa'a mana'ahum. Maka mungkin saja Allah kabulkan permintaan mereka, mungkin juga Allah tolak. Tapi bagaimanapun tetap itu sebagai satu kebaikan. Sementara kumpulan yang kedua, amma haula'i, kalau dengan kumpulan yang ini, maka mereka duduk mempelajari ilmu dan ta'afuh. Wa yu'allimuna al-jahil, dan mengajarkan, memberikan panduan dan bimbingan kepada orang-orang jahil. Qala fahum afdalu, maka yang berkumpul di majlis ilmu tadi itu lebih afdal daripada yang berkumpul di majlis zikir. Hanya kadang-kadang atau kebanyakannya yang paling tidak banyak majlis ilmu kalah dengan majlis zikir. Kenapa? Sebab zikir itu bening, zikir itu sejuk, zikir itu memberikan satu harapan. Kalau majlis ilmu buat orang agak bimbang,
buat orang agak takut kalau kena dahi kita haram hukumnya, takut kalau kena dahi kita terlaknat. Tapi kalau majelis zikir, ya siapa yang takut datang ke situ? Kalau orang yang terbabit dengan riba atau dengan faedah, yang terbabit dengan perjudian atau perkara-perkara seumpamanya, itu takut betul hadir ke majelis ini. Kenapa? Sebab nanti berbicara tentang halal dan haram akan terkena kita. Datang hari pertama, hari kedua sudah tahu dan tak tanya. Apalagi kalau guru yang mengajar itu tahu dia terbabit dalam bidang apa, selalu tengok. Jadi tak tahan dengan sorot guru semacam itu. Padahal tuh gurunya tengok, semuanya kena tengok, semuanya pusing sana pusing sini, semuanya ditengok, tapi dia berperasaan lebih daripada orang lain. Rasa-rasa dia saja yang dimaksud, padahal pembicaraan itu umum. Itu majelis ilmu semacam itu. Majelis zikir semuanya berpikir. Makanya itu kalau kita ingin masuk ke masyarakat, untuk permulaan kita mulakan dengan zikir, mulakan dengan salawat, kumpulkan orang terlebih dahulu, baru sedikit sebanyak dengan ilmu. Kenapa? Sebab ilmu itu panas. Ilmu itu adalah menanam, ilmu itu adalah membimbing. Sementara kalau dengan zikir, sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir membuat hati jadi bening. Jadi zikir itu adalah permulaannya. Tapi bagaimanapun, pada saat dua majlis tadi itu berlangsung di Masjid Nabawi, kedua kumpulan itu perlu ada. Dan juga dengan kita perlu untuk mengongsikan atau juga untuk menyertakan diri kepada dua majlis zikir atau kepada dua majlis yang berkenaan. Ada di antara daripada majlis-majlis kita itu adalah majlis zikir, juga adalah majlis ilmu. Tapi bagaimanapun, setelah nanti kita sanjung, ini bagus, memohon, meminta, berzikir dan mengabdikan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Mungkin hajat-hajat mereka akan Allah kabulkan, mungkin juga tidak. Sementara dengan yang ini adalah kumpulan yang mempelajari hukum hakam Allah Jalla wa'ala. Dan harus ada kumpulan yang mengambil alih. Majlis yang kedua yang mengajarkan ilmu at-tafaqquh bid-din, dan mereka lebih hafal. Nanti kita bersandar wa inna ma bu'istu mu'alliman. Apa maksudnya? Dan aku diutus Allah sebagai guru atau sebagai mu'allim, sebagai pendidik, sebagai murabbi, sebagai pembimbing. Jadi aku diutus Allah untuk menjadi figur kepada umat. Ini nanti kita sebutkan supaya tidak membuat kumpulan yang pertama tadi itu rasa tersinggung, tak terasa hati. Kenapa baginda tak duduk sekali dengan kita? Apakah karena kurang apa? Itu bijaksananya. Jadi bahasa kurang lebihnya, kalau pada saat dengan kita melakukan suatu benda yang kalau pada orang lain tidak tahu asbab musababnya karena apa, itu mungkin kita akan mendapatkan komen yang negatif. Jadi supaya kita terelak, maksudnya apa? Maksudnya kita harus berusaha untuk mengelakkan membara kita daripada tuhmat, daripada tuduhan, atau juga daripada perkara syubhat. Jadi seperti tadi itu, oke? Kalau memang disanjung dan dipuji, kenapa tuh di situ? Kenapa tidak sekali dengan kami? Ini juga kumpulan para malaikat. Ini juga adalah rotatun miryatil jannah. Ini juga mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Tapi kenapa Nabi kita memilih yang satu? Cerita menyimpang kan, karena cerita kita hari ini banyak tentang janda baik. Jadi salah seorang khalifah nak beli salah seorang amat. Jadi mungkin dapatnya ada. Jadi pada saat itu minta maaf dengan bahasanya. Jadi daripada sejumlah yang sudah dimilikinya nak tambah lagi, maka pada saat itu ditawarkan dua orang perempuan amah, yang kedua-duanya hamba sahaya perempuan, tapi salah satunya dah janda baik, sementara yang satunya masih dara. Jadi si tuanku tadi itu lebih terpanggil dan juga lebih terpancing keinginan untuk memilih yang dara ketimbang berbanding dengan yang janda yang walaupun baik, sama cantiknya, sama cerdasnya, sama pintarnya, mungkin sama juga usianya, tapi hati tertarik kepada yang dara yang perawan. Jadi kata yang janda tadi itu ketika yang perawan yang dipilih, yang gadis dan yang dara yang dipilih,
cuma hanya sehari saja perbedaannya. Jadi kata yang janda tadi itu, tuanku sehari aja bedanya. Maksudnya membuat seseorang jadi janda itu hanya hitungan satu hari, mungkin hitungan sejam saja sebenarnya, mungkin setengah jam saja dah buat seorang jadi janda, kan begitu hakikatnya. Daripada darah tak darah tadi itu hitungan menit ya sebenarnya. Jadi kata si perempuan yang janda tadi itu setengah satu hari ya perbedaannya tuanku. Jadi kata yang perawan yang walaupun sehari, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin, sesungguhnya satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun. Karena pintar dengan jawaban kedua-duanya tadi itu akhirnya dibeli oleh tuanku kedua-duanya. Yang darah dibeli dan juga yang janda pun juga dibeli. Jadi ketahuan. Seperti juga cerita, dia cerita mengundang cerita. 2 orang istri, satu nama Hasanah, yang kedua nama Hamidah. Hamidah, jadi Hamidah, wah seronok, sungguh ketawa senyum. Saat ketika berjamaah dengan sang suami yang tercinta. Suami jadi imam subuh hari pertama, mungkin tak terlambat nak pergi ke masjid atau macam mana ceritanya, maka dengan suami sembahyang di rumah dengan dimakmumi oleh 2 orang istri, satu bernama Hamidah dan yang kedua bersama Hasanah. Hamidah, masya Allah, senyum lebar. Begitu suami salam, kenapa? Sebab namanya disebut dalam sembahyang, Sami Allahu liman hamidah. Karena nama Hamidah disebut dalam sembahyang. Tapi tak lama kemudian keseluruhan tadi itu menjadi budak. Justru yang satunya juga ikut senyum. Suami tadi itu bijak, selepas selesai sholat, zikir, tasbih, tahmid, takbir, terus berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi pun juga istri kedua disebut namanya 2 kali juga dalam doa. Sebab yang kedua namanya Hasanah. Ini cerita tak jadi kecuali kalau punya istri satu Hamidah dan juga satu namanya Hasanah. Untuk mengatur macam itu susah. Cuman supaya kita dapat 2 orang istri yang keduanya namanya semacam itu. Kecuali kalau namanya kita Robbah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu maksud daripada hadis tadi itu, supaya tidak menimbulkan kecemburuan, supaya orang tidak terasa hati, maka jelaskan cinta, maaf, bukan tak nak datang, tapi kita kena keburu waktu, mungkin lebih kurang semacam itu. Sebab karena kami dikejar janji, sebab kita ada program lagi, jadi minta maaf lah kalau kita tidak sempat. Kalau tidak sempat singgah di sana, itu cara yang lebih kita ajarkan, supaya dengan kita tidak dituma, dan supaya dengan kita tidak mendapatkan komen yang negatif daripada orang yang tidak mengerti. Nabi kita bersabda, iyyakum wa mawadhi'atuha, elakkan diri kamu daripada tempat-tempat yang mencurigakan, daripada tempat-tempat yang membimbangkan. Misalnya kita sedang berada menunggu teman di depan panggung wayang atau di depan panggung wayang. Dari situ pakai sorban, pakai tasbih, Allahumma shalli alaihi wasallam. Jadi mesti orang tertanya-tanya, Syekh nonton ke Syekh? Tadi itu kereta mogok rusak, akhirnya anak janjian dengan kawan, tempat yang paling mudah dicari adalah panggung wayang. Akhirnya anak tunggu di situ, bukan anak baru menonton. Jadi itu tempat mencurigakan seseorang. Jadi Nabi kita untuk memberikan ketenangan hati kepada kumpulan yang pertama, nanti kita kata, aku ini diutus Allah sebagai biku, sebagai murabi, sebagai cikgu, sebagai guru, sebagai mu'alim. Terus Nabi kita duduk bersama mereka. Dari situ kita tahu duduk di majlis ilmu lebih afdal daripada duduk di majlis zikir. Untuk sementara waktu di Malaysia, majlis ilmu yang mana yang zamannya sampai 50, 60 bahkan ratusan ribu belum pernah ada terkalahkan dengan majlis zikir, majlis yang berlangsung di kelas, di dataran, dan juga yang di Shah Alam. Tak sebut lagi nama stadionnya, di Shah Alam. Atau ada kali keempat lagi di mana katanya di KLCC, mungkin yang pertama kalinya. Itu sudah berapa puluh ribu yang berhimpun. Kalau yang namanya ceramah politik, hadis wal akhirah, ceritakan dan sebutkan saja itu jumlah kirimannya itu juga sampai ratusan ribu. Tapi majelis ilmu belum pernah sebanyak itu. Ini daripada hadis yang kita riwayatkan, daripada 3 majelis tadi itu tentang politiknya atau tentang ekonominya,
tentang zikir dan pengabdian dirinya kepada Allah, yang paling afdal daripada semua kumpulan adalah berkumpul untuk ilmu. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. وعن أبي الدرداء قال سئل رسول الله صلى الله